Dimengerti, Tuan Chen. Tiga tuan pencuri hantu mengangguk. Setelah itu, Chen Ping mengikuti gadis itu menuju pecahan es. Dari mana asalmu? Mengapa kamu ingin menyembunyikan kekuatan alammu? Apa yang kamu lakukan di tempat dingin di ujung utara ini? Sepanjang jalan, gadis itu terus mengajukan berbagai pertanyaan kepada Chen Ping, tetapi Chen Ping tidak membuka mulutnya sama sekali. Tidak peduli apa yang diminta gadis itu, Chen Ping tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia tidak akrab dengan gadis itu, jadi Chen Ping tidak perlu menceritakan semua tentang dirinya. Melihat Chen Ping tidak berbicara, gadis itu menutup mulutnya. Segera, mereka berdua sampai di sebuah bukit kecil yang tertutup es dan salju. Itu di depan, dan kamu bisa melihatnya dari sini. Gadis itu menunjuk ke depan. Chen Ping melihat ke arah jari gadis itu, dan menemukan bahwa memang ada tempat yang berbeda dari lapangan salju. Melihat dengan hati-hati, ternyata itu adalah pecahan yang bersinar dengan cahaya putih, dan pecahan itu dikelilingi kabut. Dan dari fragmen ini, sejumlah besar aura terus-menerus mengelilingi fragmen tersebut, membentuk pusaran aura. Lalu mengapa kita tidak pergi ke sana? Chen Ping melihat sekeliling, dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa, dan tidak ada yang disebut penjaga monster, jadi dia berkata kepada gadis itu. Tidak, ada ular es bercokol di sini, jika kita pergi ke sana seperti ini, kita pasti akan diserang. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu tunggu di sini, aku akan mengambilnya. Chen Ping meminta gadis itu untuk menunggu, lalu dia berjalan menuju pecahan jiwa es. Tapi baru saja mengambil 2 langkah, tanah tiba-tiba bergetar, dan kemudian seekor ular putih raksasa keluar dari es di bawah tanah. Ular raksasa itu ditutupi sisik putih, dan terus mengeluarkan huruf, mengeluarkan nafas dingin. Di kepala ular raksasa itu, terlihat 2 tanduk berukuran hanya belasan sentimeter. Jelas ini bukan ular raksasa biasa, melainkan ular banjir. Mendesis. Menghadapi Chen Ping, ular Jiao terus mengeluarkan suara, seolah mencegah Chen Ping mendekati pecahan jiwa es. Chen Ping melihat ular banjir, yang berada di peringkat kelima dari Body Fit Realm, dan kekuatannya sebanding dengan monster beruang es, jadi Chen Ping tidak perlu takut sama sekali. Aku akan melawan ular ini sebentar lagi, kamu pergi dan ambil pecahan jiwa es. Chen Ping berkata pada gadis itu, apakah kamu tidak takut aku akan melarikan diri dengan fragmen jiwa es? Gadis itu menatap Chen Ping dengan heran dan bertanya, jangan takut, karena siapapun yang berani mempermainkanku, aku akan membiarkan dia pergi menemui Raja Hades, jadi jika kamu berani mempermainkanku, kamu akan mati. Chen Ping berkata dengan enteng. Tapi mendengar kata-kata ini di telinga gadis itu, dia terkejut. Sebelum gadis itu dapat berbicara, Chen Ping melompat dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dan langsung menuju ular itu. Setelah merasakan serangan Chen Ping, Jiao Snake tiba-tiba mengangkat tubuhnya dan membuka mulutnya yang berdarah. Saat Chen Ping mendekat, ular banjir itu tiba-tiba menyemburkan kabut putih. Kabut putih ini terbentuk dari kondensasi udara dingin, tetapi sangat rendah dan dapat membekukan segalanya. Kabut dingin bahkan membekukan udara, dan seluruh ruang mulai terdistorsi. Tubuh Chen Ping memasuki kabut putih dan langsung membeku di udara, seperti patung es. Melihat pemandangan ini, gadis itu tertegun sejenak, dia tidak menyangka Chen Ping begitu rentan di depan ular itu, dan langsung membeku. Ular Jiao meludahkan surat itu, meraung, dan bergegas menuju Chen Ping dengan cepat, berniat untuk menelan Chen Ping dalam satu tegukan. Gadis itu ingin menyelamatkan Chen Ping, tapi dia tidak berdaya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Chen Ping dimakan oleh ular itu. Tetapi ketika ular Jiao tiba di depan Chen Ping, yang membeku, tiba-tiba memiliki lampu merah di dadanya, dan kemudian nyala api yang sangat panas menyala, mencairkan embun beku dalam sekejap. Kemudian Chen Ping memegang pedang pembunuh naga, dan menebas ke arah ular yang bergegas. Cahaya pedang yang tajam langsung memotong tubuh ular naga, langsung memotong luka, dan tanah terus berlumuran darah merah. Ular banjir kesakitan dan terus meraung, tapi sudah ada sedikit ketakutan di matanya. Mengambil keuntungan dari situasi tersebut, Chen Ping mengayunkan pedangnya ke depan lagi dan bertarung dengan ular banjir, sementara gadis itu memanfaatkan ketidaksiapan ular banjir dan berlari langsung ke pecahan jiwa es, mengambil pecahan jiwa es dan melarikan diri. Melihat tangan gadis itu, Chen Ping melompat mundur,
berniat untuk keluar dari pertempuran, dia tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan spiritualnya dengan mengikuti ular itu. Selama Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, tidak perlu membunuh ular itu. Tapi saat gadis itu mendapatkan pecahan es, 3 orang tiba-tiba muncul dan menghentikan gadis itu, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Gadis itu membeku sesaat, mencengkeram erat pecahan jiwa es di tangannya, dengan sedikit kepanikan di matanya. Chen Ping tidak menyangka ada orang yang menyergap di dekatnya, mencoba membantu gadis itu, tetapi mereka dihadang oleh ular itu. Sialan, bajingan kecil, aku ingin melepaskanmu, kamu sangat bersemangat. Chen Ping mengutuk dengan marah, dan pedang pembunuh naga di tangannya menebas. Beberapa sinar pedang menuju ke arah ular seperti bintang jatuh. Banjir ular meraung, ingin menghindari beberapa cahaya pedang ini, tapi sudah terlambat. Beberapa pedang bersinar menembus tubuh ular banjir, langsung memotong ular banjir menjadi beberapa bagian, dan pil binatang putih perlahan melayang ke udara. Chen Ping mengulurkan tangannya, menyingkirkan pil binatang itu, lalu berjalan ke arah gadis itu. Gadis dan 3 orang yang keluar memandang Chen Ping dengan heran, mereka tidak menyangka Chen Ping akan membunuh ular Jiao begitu cepat. Seorang biksu kelas 2 kecil di alam komposit dapat membunuh ular ini dengan mudah. Sepertinya dia menyembunyikannya sangat dalam. Seorang pria jangkung dengan penutup mata di mata kirinya menatap Chen Ping dan berkata, "Kamu siapa? Kenapa kamu menghentikan kami? Apakah kamu sudah disergap di sini?" Chen Ping bertanya pada ketiga orang itu dengan suara dingin. "Itu benar, kita sudah lama berada di sini, dan kita bertiga adalah yang pertama menemukan pecahan jiwa es ini.